di sini. Dalam teori kepemimpinan itu selalu ada kontroversi antara apakah leaders itu upon or made. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan karena latihan, karena belajar. Nah, menurut saudara, Pak R ini lebih karena mewarisi sifat-sifat pimpinan dari keluarga atau lebih banyak dimatangkan dari pengalaman di lapangan? Silakan. Terima kasih Pak Promotor, mohon izin untuk memberikan respon. Pak R yang kalau kita lihat dalam lini sejarah kehidupan beliau yang memang orang kampung dan kebetulan ayah beliau menjadi penghulu di Puro Pakualaman, sekaligus Pak R memiliki sekian banyak pengalaman dari sejak remaja hingga dewasa, bahkan hingga meninggalnya di sebuah lapangan perjuangan bernama Muhammadiyah. Saya meyakini bahwa Kiai Haji A.R. Fakhrudin adalah seorang pemimpin yang dilahirkan tapi sekaligus dipupuk dan dikembangkan serta berada dalam milieu di mana beliau akan menjadi orang yang besar. Hal itu karena ayah beliau adalah seorang penghulu di Keraton Puro Pakualaman yang memiliki atau yang menanamkan sikap abdi dan sekaligus bangsawan, tapi sekaligus beliau menjadi seorang guru ngaji yang menanamkan disiplinnya dalam beragama, sehingga ketika beliau dewasa berada di ranah perjuangan persyarikatan menjadi semakin tumbuh dan menjadi semakin terlihat kepemimpinan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, penelitian Nakamura menyimpulkan salah satunya Pak R itu adalah orang Islam yang baik sekaligus orang Jawa yang baik. Nah, sementara orang sering mempertentangkan antara keislaman dan kejawaan. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Jadi tiga hal penting yang kemudian menjadikan Pak R sebagai seorang pemimpin lebih dari seorang servant leader adalah: pertama, karena didikan beliau dan penjiwaan beliau sebagai orang Jawa. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kisah pada saat beliau mendengarkan orang lain yang menyampaikan bahwa beragama atau hal lain yang kemudian berkaitan dengan soal budaya, Kiai Haji A.R. Fakhrudin selalu memberikan jawaban yang menyejukkan sekaligus memberikan solusi. Keagamaan beliau tetap kuat sebagaimana yang dicontohkan beliau pada saat memimpin tarawih di tempat orang-orang yang kebanyakan NU. Beliau meyakini bahwa tarawih dengan 11 rakaat, namun beliau kemas dengan sedemikian rupa, dan pada saat itu tarawih di tempat saudara-saudara Nahdliyin yang semula 20 sekian dilaksanakan cukup dengan 11. Bahkan Gus Dur mengatakan satu-satunya kiai yang bisa memuhammadiyahkan orang NU dalam waktu sekejap hanyalah Pak R. Terima kasih. Memang banyak keistimewaan Pak R. Nah, menurut saudara, apa yang paling menonjol dalam konteks kepemimpinan? Terima kasih. Mohon izin. Pak R adalah seorang pemimpin yang adiluhu, cerdas, memiliki ketawaduan, tapi sekaligus entengan. Bahasanya yang lugas tetapi sekaligus sederhana. Inilah yang menarik bagi saya dalam diri Pak R. Terima kasih. Baik. Di kalangan umat ada kerinduan pada sosok Pak R. Menurut saudara, mungkinkah di perserikatan akan lahir Pak R baru? Dan bagaimana upaya untuk bisa mewujudkannya? Terima kasih. Di sini rawuh Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, insya Allah akan lahir AR baru ke depan. Saya kira dan saya punya keyakinan Muhammadiyah akan mampu melahirkan AR baru atau Pak AR baru.
situasi, atmosfer di persyarikatan ini amat sangat mendukung lahirnya AR-AR baru atau AR muda, tentu sesuai dengan konteks kekinian. Dengan risalah Islam yang berkemajuan, tapi sekaligus tidak melupakan akar budaya, maka Muhammadiyah akan mampu mewujudkan sosok-sosok AR yang sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, tapi mohon maaf ini agak sulit karena saudara juga ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dalam kepribadian Muhammadiyah, sifat Muhammadiyah nomor 10 bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sebagai sesama ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, apa bedanya Pak Her dengan Pak Haidar? Hubungan Pak Haidar. Tapi kalau saudara tidak berani menjawab, pas. Terima kasih. Mohon izin Ayahanda. Jelas berbeda. Pak Air sudah di alam baka. Sementara Ayahanda kita masih segar bugar, dan terima kasih beliau bersorawuh di sidang ini. Yang kedua, ada banyak kesamaan kalau itu perbedaan yang nyata. Yang pertama, beliau mengayomi, beliau suka memberikan solusi, beliau suka merangkul, beliau suka sekali memberikan bahasa-bahasa yang positif dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan prejudice atau buruk sangka kepada orang lain. Setidaknya itu yang saya rasakan selama saya berguru kepada Ayahanda Ustadz Haidar Nasir dan yang kita telusuri dari buku-buku karya Pak Air Farudin. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang salah. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya